Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Mardatillah, mahasiswi Teknik Informatika dengan NIM 19110244170. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang project apps menggunakan framework Django yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai dan persyaratan pada mata kuliah pemrograman web lanjutan dengan dosen saya, Bapak Pak Hendra Saputra. Pada pelajaran sebelumnya, saya sudah mempelajari dan mempraktikkan tutorial-tutorial yang dosen saya berikan pada pelajaran pemrograman web lanjutan. Adapun yang sudah saya pelajari antara lain pengenalan Django, instalasi dan konfigurasinya, route, apps dan model, static dan media, form, sistem login, register, dan blogging. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari. Nah, untuk pertama-tama untuk membuka apps yang sudah kita buat, pertama-tama kita harus memanggil dulu file project yang sudah kita buat. Nah, di sini kebetulan saya menamai project saya dengan nama Afna Project. Nah, kita buka pada command prompt dengan mengetikkan cd dan nama project. Di sini nama project saya adalah Afna Project. Kemudian setelah itu kita jalankan servernya dengan perintah python manage.py run server. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, apabila servernya sudah jalan, kemudian kita membuka browser. Di sini boleh menggunakan browser apa saja ya, boleh menggunakan Chrome maupun Mozilla. Bebas saja, di sini saya menggunakan Firefox. Lalu untuk mengakses project kita ketikkan localhost .2 8000 enter. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke home atau tampilan awal atau halaman awal dari project kita. Nah, di sini halaman awal saya sangat sederhana ya. Di sini ada button home, about, dan juga dashboard. Nah, di sini pada tampilan dashboardnya ada tabel artikel dan ada tabel user. Tabel user ini hanya dapat diakses oleh user yang sudah terdaftar dalam admin group yang ada di Django admin. Nah, untuk tampilan tabel artikel saya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini belum ada artikel yang saya masukkan karena sebelumnya saya memang sudah menghapus semua artikel saya. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menginput atau memasukkan artikel. Di sini saya sudah membuat button artikel. Kita klik. Nah, di sini ada judul,
ada body dan ada kategori. Untuk body ini di sini saya sudah menambahkan CK editor ya. Saya sudah memasukkan CK editor sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita mengambil contoh saja ya. Contoh kita ambil dari Tribun Makassar. Ada banyak sekali di sini artikel yang dapat kita gunakan sebagai contoh. Contoh saya ambil ini saja. Lalu kita copy paste saja judulnya terlebih dahulu. Kita masukkan di judul. Lalu untuk bodinya atau isinya kita ambil dari Lorem Ipsum saja. Ini hanya sebagai contoh ya. Contoh kita ambil ini saja. Lalu kita paste pada body. Nah, di sini selain teks, kita juga dapat memasukkan gambar maupun link YouTube. Namun di sini saya tidak memasukkannya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih kategori. Di sini saya membuat 3 kategori saja, ada game, showbiz, dan sastra. Ini disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini contoh saja saya ambil game. Kemudian saya submit. Nah, maka secara otomatis akan tertambah di dashboard di tampilan tabel artikel. Kemudian pada button actionnya kita dapat melihat di sini artikel yang sudah kita buat. Kita bisa mengedit juga. Contoh kita edit saja ya. Contoh kita edit sedikit di sini. Kita italic. Nah, kemudian kita ubah ini menjadi showbiz, kategorinya kita ubah, lalu kita submit. Maka secara otomatis kategori ini akan terubah, dan kemudian ketika kita lihat tadi itu sudah teritalic ya. Kemudian ini adalah button untuk menghapus artikel yang sudah kita buat. Nah, apabila kita klik OK, maka artikelnya akan hilang. Kemudian untuk tabel user, fungsi dari tabel user sendiri untuk menampilkan tabel user saya kurang lebih seperti ini, di mana tabel user ini fungsinya untuk menampilkan beberapa user yang sudah terdaftar pada Django admin, dan apabila kita melakukan register atau registrasi user, maka nanti user yang kita regis akan muncul di sini juga. Nah, oke, contoh kita lakukan proses registrasi saja ya. Ini kita pertama-tama ke localhost dulu, lalu ke dashboard. Kita logout dulu ya. Kita logout dan kita melakukan proses register atau registrasi. Contoh di sini saya membuat user dengan nama Nanas123. Kemudian nama depannya Afna, nama belakang Nanas, emailnya Jalan, kita tambahkan Jalan juga. Lalu kita masukkan nomor telepon. Ini contoh saja ya, registrasi. Nah, kemudian kita coba login menggunakan user yang tadi kita bikin
pada proses registrasi ya, yaitu nanas 123, kemudian kita masuk. Nah, dapat terakses ya. Kemudian kita klik dashboard. Di sini kita hanya dapat mengakses tabel artikel. Mengapa demikian? Karena user nanas yang kita buat tadi belum terdaftar dalam grup Django admin. Di sini saya memang merancang apabila user belum terdaftar pada grup di Django admin, maka tabel user tidak dapat kita akses. Nah, kita coba akses dulu ya Django adminnya. User. Nah, di sini secara otomatis apabila kita telah melakukan proses registrasi, maka user tadi sudah terdaftar. Namun apabila usernya belum terdaftar pada grup operator ini, maka kita tidak dapat mengakses tabel usernya. Seperti ini kurang lebih, dan kita keluarkan terlebih dahulu. Kita login menggunakan user yang sudah terdaftar pada grup. Nah, maka hanya dapat di sini tabel usernya dapat diakses. Coba kita. Nah, pada tabel user ini apabila kita reload, dia akan menampilkan apa yang ada di Django admin ini. Di sini ada dua user, ada Afna dan Nana 123, dan pada tabel user juga akan menampilkan hal serupa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan maupun penyampaian dari saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hendra selaku dosen saya dalam mata kuliah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.